Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu kita, yaitu Ibu Lisfa dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menyelesaikan tugas yang telah diberikan kepada kita. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, saya berpesan kepada pribadi saya sendiri, juga kepada kalian semua, marilah kita terus berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi semua perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Dalam rangka meningkatkan takwa kita kepada Allah, kita perlu melakukan ibadah dengan ikhlas, setulus hati. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain kecuali untuk beribadah dan mempersembahkan semua gerak tubuh kita sepanjang hidup hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Bukan berarti selama 24 jam kita hanya boleh menghabiskan waktu untuk sholat dan baca Quran saja. Namun sekolah, belajar di pesantren, bekerja, mencari nafkah, membantu orang tua, berbaik hati kepada teman, makan, minum, dan sejenisnya bisa juga bernilai ibadah, tergantung niat kita. Semua itu merupakan bagian dari ibadah, persisnya ibadah ghairu mahdoh. Ibadah baik mahdoh maupun ghairu mahdoh masing-masing membutuhkan niat yang ikhlas, murni karena Allah. Jika tidak ikhlas secara penuh, seorang hanya akan diberi pahala sebesar mana ikhlasnya. Jika ikhlasnya seseorang dalam hatinya sebesar 40%, selebihnya dia berniat bukan karena Allah, melainkan untuk tujuan supaya mendapatkan materi. Misalnya, niscaya ia hanya akan mendapatkan balasan 40% niatnya tersebut. Artinya, kadar balasan keikhlasan seseorang bergantung pada ikhlasnya dalam hati. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari yang pertama kali disebut, atau riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang tergantung atas apa yang diniatkannya. Abdurrahman bin Abdussalam As-Safuri dalam kitabnya Nuzatul Majlis mengisahkan petuah Syekh Ma'ruf Al-Kharqi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Ma'ruf Al-Qarhi, man amila lis-sawabi fahuwa minat tujjar. Barang siapa beramal supaya dapat pahala, maka ia bagaikan orang yang berdagang. Maksudnya, ia beramal dengan angan-angan mendapatkan keuntungan. Itu seolah-olah seperti sedang tukar-menukar, yakni amal dengan pahala. Waman amila khaufan minan nari fahuwa minal abid. Barang siapa melakukan sebuah tindakan karena takut neraka, ia termasuk hamba Allah. Waman amilallah fahuwa minal akhrar. Dan barang siapa yang bertindak karena Allah semata, ia merupakan orang yang merdeka, orang yang ikhlas. Diibaratkan hadis qudsi seperti tangan kanan memberikan sesuatu, namun tangan kirinya tidak sampai tahu. Maksudnya, amal-amal baik kita seharusnya
kita sembunyikan serapat mungkin hingga kepada orang terdekat pun. Uwais Al-Qarni adalah salah satu orang soleh yang hidup pada zaman Nabi, walaupun beliau tidak pernah bertemu secara fisik dengan Nabi. Dan Nabi mengatakan, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan yang didoakan itu lebih baik daripada mengunjungi ke rumahnya, silaturahim, dan bertemu secara langsung. Bagaimana bisa demikian? Iya, karena orang yang bertemu secara langsung, mengunjungi secara langsung, terdapat kemungkinan unsur riya atau pamer menyelinap pada hati orang yang mendoakan. Namun, jika mendoakan tanpa sepengetahuan saudara yang kita doakan, itu ibadah yang benar-benar ikhlas. Ada orang di tengah keheningan malam dalam kamar sendirian menyebut nama-nama saudaranya, kemudian mendoakan mereka. Inilah diantara contoh ikhlas yang betul-betul ikhlas. Bahkan dalam hadis dikisahkan, orang yang mendoakan saudaranya seperti demikian akan mendapatkan doa balik yang sama sebagaimana yang ia panjatkan. Ia didoakan serupa dari malaikat. Malaikat mendoakan dengan kalimat walaka bisalin. Kamu juga akan mendapatkannya sebagai yang kamu panjatkan. Hadirin yang berbahagia, ada sebuah kisah Israiliyat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali bercerita, terdapat satu kaum penyembah pohon. Salah satu ahli ibadah yang mengetahui fenomena ini hendak menghancurkan tempat peribadatan penyembahan pohon tersebut. Pada hari pertama, saat hamba tersebut datang, iblis menghadang. Sudahlah, kamu jangan potong ini pohon. Andai saja kamu potong, penyembah-penyembahnya akan bisa mencari Tuhan sejenis. Percuma kamu potong. Sudahlah, kamu beribadah sendiri saja sana. Gak ada ahli para goda iblis pada ahli beribadah. Mendapat penghadangan demikian, ahli ibadah ini marah. Ia kemudian menghantamkan tubuh iblis yang datang menjelma sebagai sosok orang tua. Iblis pingsan seketika. Iblis itu tidak menyerah. Iblis mencoba melanjutkan godaan bisikannya yang kedua. Gini saja, kamu ini hamba yang melarat. Kamu beribadah saja kepada Allah. Setiap malam kamu akan kukasih uang 2 dinar. Kamu ini bukan Rasul. Kamu bukan utusan Tuhan. Biarkan Rasul saja yang bertugas memotong pohon ini. Rayu iblis. Ahli ibadah terbujuk rayu. Ia terbuai dengan bujuk rayu setan. Ia membayangkan bagaimana ini solusi yang indah. Pohon akan ada yang motong, ia tetap bisa beribadah kepada Allah, sedangkan kemelaratannya akan segera berakhir. Ia tinggalkan lokasi. Ia beribadah di malam harinya. Pagi harinya ia menemukan 2 dinar secara tiba-tiba. Hadirin, pada hari ketiga, iblis ternyata tidak menunaikan janjinya. Sekarang, iblis tidak lagi mengirim uang 2 dinar. Atas tipuan ini, karena merasa kesal atas perilaku iblis yang berbohong, hamba yang ahli ibadah menjadi naik darahnya mendidih. Ia kembali bergerak untuk meruntuhkan pohon yang disembah masyarakat sekitar yang baru saja ia urungkan kemarin hari. Saat akan memotong, ia kembali dihalangi iblis. Kemarin lusa, pada hari pertama, saat terjadi duel, ia yang menang. Iblisnya jatuh pingsan. Hal ini, ia justru yang pingsan. Iblis yang menang. Sebab apa? Ia keheranan. Setelah siuman dari pingsan, hamba ini bertanya pada iblis, bagaimana saya yang kemarin menang pada hari ini berubah menjadi kalah? Tanyanya. Iblis menjelaskan, iya, kalau kemarin kamu marah sebab niat hatimu murni, ikhlas karena Allah. Namun pada hari ini kamu marah bukan karena Allah. Hari ini kamu marah sebab tadi malam tidak aku kasih 2 dinar. Marahmu bukan karena Allah. Oleh karena itu aku bisa mengalahkanmu. Hadirin, dalam sebuah hadis dikisahkan ada
Ada orang yang dikasih kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ia ditanya oleh Allah, "Apa yang kamu lakukan atas semua kenikmatan yang telah aku berikan?" "Ya Tuhan, aku telah menjedekahkan harta-hartaku sepanjang siang dan malam," jawab hamba ini. Kemudian Allah menjawab, "Baik, kamu berbohong." Tidak hanya Allah saja yang menjawab, malaikat pun mengatakan demikian. "Kamu berbohong. Kamu melakukan hal demikian hanya supaya akan kebanjiran komentar. Oh, si fulan ini orangnya tajir ya, murah hati, suka menolong." Akhirnya amal si fulan tersebut menjadi bagus, tidak berubah sama sekali. Hadirin, kata ikhlas dalam Al-Quran diantaranya disebut untuk menggambarkan susu yang murni. Susu keluar dari perut hewan, yang mana dalam perut hewan terdapat darah dan kotoran. Namun susu sama sekali tidak tercampur kedua kotoran tersebut. Susu keluar dengan murni sebagai susu. Kita di dunia ini atas kekotoran-kekotoran yang ada, kita perlu memurnikan segala sesuatu. Perilaku kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin, yang artinya, dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perut. Pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni antara kotoran-kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Quran Surat Al-An'am ayat 66. Ahli hikmah mengatakan, semua manusia akan binasa kecuali orang yang berilmu. Semua orang berilmu akan binasa kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Orang yang mengamalkan ilmunya akan binasa kecuali orang yang ikhlas. Mereka yang ikhlas masih dalam kekhawatiran yang agung. Hadirin, dengan demikian perlu kita ketahui, ikhlas mempunyai definisi sebagai berikut. Ikhlas adalah memurnikan tujuan taqarrub ilallah, yaitu dari segala hal yang mencampurinya. Oleh karena itu, ikhlas menduduki posisi kunci dalam semua kegiatan kita. Mari kita selalu berusaha dan berdoa kepada Allah, semoga kita dipermudah oleh Allah dalam beribadah dengan balutan ikhlas lillahi ta'ala. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.